Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata dan ditulis dengan tujuan pembelajaran serta menggugah kesadaran. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian sebenarnya hanyalah kebetulan belaka. Mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like sebelum kita memulai. Baiklah. Mari kita simak kisah ini. Pagi itu, di sebuah desa kecil yang terpencil, angin dingin menyusup melalui celah-celah jendela rumah Nisa. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi Nisa sudah bangun untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan. Di dapur sederhana yang dindingnya penuh retakan, ia memasak bubur hangat untuk ayahnya yang sakit. Sejak ayahnya tidak lagi mampu bekerja di ladang, beban hidup keluarga Nisa semakin berat. Sawah mereka yang dulunya subur kini lebih sering tergenang banjir. Pendapatan keluarga benar-benar bergantung pada hasil yang tidak seberapa. Hari itu, Nisa merasa ada sesuatu yang berbeda. Ibunya terlihat lebih gelisah dari biasanya. Ayahnya, yang duduk di kursi bambu tua, hanya diam sambil menatap keluar jendela. Selesai sarapan, mereka memanggil Nisa untuk duduk di ruang tamu. "Nak, ada sesuatu yang harus kita bicarakan," ujar ayahnya dengan suara yang bergetar. Nisa melihat ke arah ibunya, berharap penjelasan. Namun, ibunya justru memalingkan wajah, seolah tidak sanggup menatap matanya. Ayah dan ibu sudah memikirkan ini dengan sangat matang. Lanjut ayahnya sambil menarik napas panjang. "Kami ingin kau menikah dengan Pak Rahmat." Jantung Nisa seolah berhenti berdetak. Ia menatap ayahnya, berharap ini hanya gurauan. Namun, tidak ada senyum di wajah lelaki tua itu, hanya tatapan penuh kesedihan. "Pak Rahmat? Ayah, dia hampir seumuran denganmu," seru Nisa, suaranya bergetar. Ibunya akhirnya berbicara. Suaranya pelan namun tegas. "Nisa, kami tidak punya pilihan lain. Dia orang yang baik, dan dia mampu membantu kita keluar dari kesulitan ini. Ayahmu sudah terlalu lemah untuk bekerja. Sawah kita tidak menghasilkan, dan hutang terus menumpuk. Pak Rahmat bersedia menanggung semua biaya kita jika kamu mau menikah dengannya." "Ayah, Ibu, bagaimana kalian bisa memutuskan ini tanpa berbicara denganku terlebih dahulu? Apa kalian pikir aku bisa bahagia hidup dengan pria yang lebih tua dari ayahku sendiri? Aku tidak mencintainya." Nisa berdiri. Air matanya mulai mengalir. "Kau pikir kami tidak memikirkan perasaanmu?" balas ibunya dengan suara yang kini bergetar. "Kau pikir mudah bagi kami mengambil keputusan ini? Nisa, kami melakukannya demi kelangsungan hidup keluarga kita. Kau tahu betapa sulitnya keadaan kita. Ini satu-satunya jalan." Ayahnya yang biasanya pendiam, akhirnya bersuara. "Nisa, aku tahu ini tidak adil bagimu. Kau masih muda, kau pantas bahagia. Tapi lihatlah keadaan kita. Aku sudah tidak bisa bekerja. Ibumu sudah terlalu lelah memikirkan hutang yang terus bertambah. Pak Rahmat itu orang baik. Dia tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin kau punya kehidupan yang lebih baik daripada yang bisa kami berikan." Tangis Nisa pecah. Ia merasa terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Ia mencintai keluarganya, tidak ingin melihat mereka tenggelam dalam kesulitan. Tapi mengorbankan kebahagiaannya sendiri? Ia tak tahu apakah itu sesuatu yang sanggup ia lakukan. "Ayah, Ibu, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mencintai kalian, tapi ini terlalu berat bagiku. Apa aku harus menyerahkan hidupku untuk pria yang tidak pernah aku kenal?" Nisa memandang mereka dengan penuh keputusasaan. Ibunya menghampiri, memegang tangan Nisa dengan erat. "Nisa, kami tidak akan memaksamu. Tapi tolong, pikirkanlah. Kami tidak ingin kehilanganmu.
Tapi kami juga tidak ingin kehilangan harapan terakhir keluarga ini. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi jendela, menatap langit gelap yang dihiasi bintang-bintang redup. Pikirannya penuh dengan kebingungan. Apakah ini satu-satunya jalan? Apakah ia harus mengorbankan masa depannya demi menyelamatkan keluarganya? Hatinya terasa hancur, tetapi ia tahu bahwa waktu untuk membuat keputusan tidaklah banyak. Keesokan paginya, dengan mata yang sembab karena kurang tidur, Nisa menghampiri kedua orang tuanya. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Jika ini yang ayah dan ibu anggap terbaik, aku akan melakukannya." Hari itu, desa kecil tempat Nisa tinggal mendadak ramai. Suara gamelan mengalun lembut, terdengar hingga ke ujung jalan. Pernikahan Nisa dan Pak Rahmat menjadi perbincangan semua orang, mulai dari warung kopi hingga pasar pagi. Ada yang memandang pernikahan ini sebagai berkah bagi keluarga Nisa, namun tidak sedikit pula yang mencibir dan menyayangkan keputusan tersebut. Gadis muda secantik itu menikah dengan pria tua demi harta, bisik seorang perempuan di sudut dapur tempat hidangan pesta disiapkan. Tapi, kalau keluarganya terpaksa, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Balas temannya dengan nada lebih simpatik. Di rumahnya, Nisa duduk diam di depan cermin rias. Wajahnya yang dipoles riasan terlihat begitu cantik, namun sorot matanya penuh kesedihan. Di sudut kamar, ibunya berdiri sambil menahan tangis. "Nisa, kamu terlihat sangat cantik hari ini," ucapnya pelan. Nisa tidak menjawab. Ia hanya menatap bayangannya di cermin, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Saat itu, seorang perempuan tua yang menjadi tetua desa masuk ke kamar. "Nak Nisa, waktunya sudah tiba. Semua tamu sudah menunggu," katanya dengan lembut. Nisa mengangguk, bangkit dengan langkah berat, dan mengenakan selendang putih yang disiapkan untuknya. Di luar, Pak Rahmat berdiri di pelaminan. Meski usianya sudah lanjut, ia tampak gagah dengan setelan jas tradisional yang dikenakannya. Wajahnya menunjukkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Ia tersenyum lebar saat Nisa mendekat, namun gadis itu hanya menundukkan kepala, tidak sanggup membalas tatapannya. Prosesi akad nikah berlangsung di depan para tamu yang menyaksikan dengan berbagai ekspresi. Beberapa tampak kagum pada kemewahan acara, tetapi lebih banyak yang berbisik tentang perbedaan usia yang mencolok antara mempelai. Saat Pak Rahmat dengan lantang mengucapkan ijab kabul, hati Nisa terasa semakin berat. Ia hanya bisa menunduk, merasakan seolah-olah hidupnya telah diambil alih oleh sesuatu yang tidak ia kehendaki. Setelah akad selesai, para tamu bertepuk tangan, merayakan pernikahan yang bagi Nisa terasa seperti penjara baru. Sepanjang pesta, ia duduk di pelaminan seperti boneka yang dihias cantik. Pak Rahmat menggenggam tangannya dengan hangat, namun Nisa hanya membalasnya dengan senyuman kaku. Ia tahu bahwa senyuman itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjaga wajah keluarganya di depan para tamu. Setelah pesta selesai dan tamu terakhir meninggalkan rumah, Nisa merasa lega sejenak. Ia melepas gaun pengantin yang berat dan mengenakan baju tidur sederhana. Namun, rasa lega itu segera digantikan oleh kecemasan. Malam pertama bersama seorang pria yang tidak ia cintai terasa seperti ujian terbesar dalam hidupnya. Di kamar yang kini penuh dengan aroma dupa dan bunga melati, Pak Rahmat sudah duduk di tempat tidur. Ia terlihat tersenyum lembut saat Nisa masuk, namun gadis itu tidak membalas. Ia hanya duduk di ujung tempat tidur, memeluk lututnya. "Nisa, aku tahu ini tidak mudah untukmu," ujar Pak Rahmat akhirnya, memecah keheningan. Suaranya rendah, tetapi penuh ketulusan. "Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku. Aku hanya berharap kita bisa saling menghormati." Nisa tetap diam, berusaha menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Pak Rahmat tidak mendekatinya.
tidak mencoba menyentuhnya. Ia hanya duduk di tempatnya, memberikan ruang bagi Nisa untuk merasa nyaman. "Tidurlah. Hari ini pasti melelahkan untukmu," kata Pak Rahmat dengan lembut. Ia berbaring di sisi tempat tidur yang lain, menjaga jarak darinya. Sikapnya yang penuh pengertian membuat hati Nisa sedikit luluh, meski ia masih merasa asing dengan pria yang kini menjadi suaminya. Pagi pertama setelah pernikahan, Nisa bangun lebih awal. Ia merasa canggung berada di rumah Pak Rahmat yang jauh lebih besar dan mewah dibanding rumah keluarganya. Ia berjalan pelan ke dapur, hanya untuk menemukan suaminya sudah bangun lebih dulu. Pak Rahmat sedang membuatkan teh hangat. "Kamu tidak perlu repot-repot," ujar Nisa canggung, mencoba mengambil alih teko teh. "Tidak apa-apa, Nisa. Aku terbiasa melakukannya," balas Pak Rahmat sambil tersenyum. Ia menuangkan teh ke dalam cangkir dan menyodorkannya kepada Nisa. "Ini untukmu." Nisa menerima cangkir itu tanpa banyak bicara. Dalam hati, ia merasa heran. Pria ini, yang ia bayangkan akan keras dan otoriter, justru menunjukkan sikap yang begitu lembut. Namun, meski ia mulai melihat sisi baik Pak Rahmat, hatinya tetap terasa berat. Hari-hari pertama pernikahan mereka diisi dengan keheningan yang canggung. Nisa lebih banyak menghindar, menghabiskan waktu di kamar atau menyibukkan diri di dapur. Pak Rahmat tidak pernah memaksanya untuk bicara, tetapi ia selalu ada, menawarkan bantuan kecil yang terasa tulus. "Nisa, aku tahu kamu masih merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan memaksamu untuk apapun. Ambil waktumu," ucap Pak Rahmat suatu malam. Kata-kata itu membuat hati Nisa sedikit lebih ringan. Ia mulai mencoba mengenal suaminya lebih baik, meski perasaan asing masih menguasai dirinya. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Nisa. Awalnya, ia menghabiskan banyak waktu di kamar, mencari pelarian dari kenyataan yang tak dapat ia ubah. Namun, perlahan-lahan ia menyadari bahwa Pak Rahmat, pria yang kini menjadi suaminya, tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Ada kelembutan dalam setiap gerak-geriknya, perhatian dalam setiap tindakannya. Setiap pagi, Pak Rahmat selalu bangun lebih dulu dan menyiapkan teh untuk Nisa. "Aku sudah terbiasa bangun pagi sejak muda," katanya suatu hari sambil tersenyum ketika Nisa melihatnya sibuk di dapur. Nisa, yang masih merasa canggung, hanya mengangguk pelan dan duduk di meja makan. "Cobalah tehnya. Aku ingin tahu apakah ini sesuai seleramu," ucap Pak Rahmat sambil menyodorkan cangkir teh. Nisa menyeruput sedikit, lalu mengangguk. "Enak, terima kasih." Momen itu sederhana, tetapi meninggalkan kesan mendalam bagi Nisa. Perlahan, ia mulai membuka diri, meskipun rasa canggung masih menyelimuti hubungan mereka. Suatu hari, Nisa memutuskan untuk memasak makan siang sebagai bentuk balas budi atas perhatian yang terus Pak Rahmat tunjukkan. Ia menyiapkan menu sederhana, sayur sop dan sambal goreng kentang, makanan khas yang biasa ia masak untuk keluarganya. Ketika hidangan siap, ia memanggil Pak Rahmat ke meja makan. Pak Rahmat tersenyum lebar saat mencicipi masakan Nisa. "Ini enak sekali, Nisa. Kau benar-benar pandai memasak." "Ini hanya masakan biasa, Pak," jawab Nisa sambil tersipu. "Tidak ada yang biasa jika itu dibuat dengan hati," balas Pak Rahmat lembut. Pujian itu membuat hati Nisa terasa hangat. Ia mulai melihat bahwa di balik usia senjanya, Pak Rahmat adalah pria yang tulus dan tahu cara menghargai hal-hal kecil. Hubungan mereka yang sebelumnya kaku perlahan menjadi lebih santai. Malam itu, Nisa terbangun dari mimpi buruk. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut yang menyelimuti pikirannya tak kunjung hilang. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Pak Rahmat membuka pintu kamar perlahan dan melihat Nisa yang duduk di tepi tempat tidur.
"Nisa, ada apa? Kau terlihat ketakutan," tanyanya dengan nada khawatir. Nisa tidak menjawab, hanya menunduk sambil memeluk lututnya. Pak Rahmat berjalan mendekat, duduk di kursi dekat tempat tidur. "Aku di sini, Nisa. Kau tidak perlu takut," ucapnya dengan lembut. Entah kenapa, kata-kata itu terasa menenangkan. Untuk pertama kalinya, Nisa merasa tidak sendirian. Kehadiran Pak Rahmat memberikan rasa aman yang sebelumnya tidak ia sadari ia butuhkan. Malam itu, ia tidur dengan lebih tenang, ditemani oleh kehadiran suaminya yang duduk berjaga hingga pagi. Hari-hari berlalu, dan Nisa mulai melihat sisi lain dari Pak Rahmat. Ia bukan hanya pria tua yang kaya, tetapi juga seseorang yang penuh perhatian. Setiap malam, ia memastikan pintu terkunci rapat agar Nisa merasa aman. Setiap pagi, ia menyalakan lampu kamar mandi sebelum Nisa masuk, hanya agar istrinya tidak harus mencari saklar dalam gelap. Perhatian-perhatian kecil itu mulai mengisi kekosongan di hati Nisa. Suatu pagi, saat mereka duduk bersama menikmati sarapan, Pak Rahmat berkata, "Nisa, aku tahu pernikahan ini tidak dimulai dengan cinta. Tapi aku berharap suatu hari, kau bisa melihat bahwa aku benar-benar peduli padamu." Kata-kata itu membuat Nisa tertegun. Ia hanya bisa menunduk, merasa bersalah karena selama ini ia menilai Pak Rahmat dari usia dan keadaan mereka yang tidak seimbang. Namun, ia juga tahu bahwa perlahan, rasa hormat dan nyaman mulai tumbuh di hatinya. Suatu sore, Nisa memutuskan untuk membersihkan halaman belakang rumah. Ia menyapu dedaunan kering di bawah pohon mangga, sesuatu yang biasa ia lakukan di rumah keluarganya. Saat ia sibuk bekerja, Pak Rahmat keluar membawa teh hangat untuknya. "Terima kasih, Pak," ucap Nisa sambil menerima cangkir itu. "Kau tidak perlu memanggilku, Pak. Aku ini suamimu. Panggil saja Rahmat," katanya sambil tersenyum. Nisa tersenyum tipis, meskipun masih terasa canggung. "Baiklah, Rahmat." Momen itu menjadi langkah kecil yang berarti. Nisa mulai merasa lebih nyaman menyebut nama suaminya, dan hubungan mereka mulai terasa lebih hangat. Malam itu, saat mereka duduk di ruang keluarga, Pak Rahmat berbicara tentang masa lalunya. Ia bercerita tentang perjuangannya membangun usaha dari nol, tentang keluarga yang pernah ia miliki, dan tentang mimpi-mimpi yang kini hanya tinggal kenangan. Nisa mendengarkan dengan seksama, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sisi manusiawi dari pria yang selama ini ia anggap sebagai orang asing. "Aku tahu usiaku sudah tua, Nisa, tapi aku ingin kau tahu, aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia," kata Pak Rahmat di akhir ceritanya. Nisa tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan nyaman yang sebelumnya tidak pernah ia duga akan muncul. Hari-hari berikutnya, Nisa mulai merasa lebih ringan menjalani hidupnya bersama Pak Rahmat. Interaksi mereka yang awalnya hanya sebatas formalitas kini berubah menjadi percakapan yang hangat. Mereka mulai tertawa bersama, berbagi cerita, dan menikmati kehadiran satu sama lain. Meskipun perasaan cinta belum sepenuhnya tumbuh, Nisa menyadari bahwa ia tidak lagi merasa terpaksa menjalani pernikahannya. Ada kehangatan dan rasa hormat yang perlahan mengisi kekosongan di hatinya. Waktu terus berjalan, dan hari-hari yang awalnya dipenuhi dengan keheningan kini berubah menjadi kebersamaan yang lebih hangat. Nisa mulai merasa nyaman dengan kehadiran Pak Rahmat, meskipun ia masih tidak sepenuhnya menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar mulai tumbuh di hatinya. Hubungan mereka yang dulu terasa seperti formalitas kini perlahan berubah menjadi hubungan yang lebih manusiawi, lebih tulus. Suatu pagi, Nisa bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan keluar kamar dan mendapati Pak Rahmat sudah berada di taman belakang, duduk di bangku kayu dengan secangkir teh di tangan.
Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya yang penuh kerutan, tetapi senyumnya tetap tenang. "Pagi, Nisa," sapanya dengan lembut. "Pagi," jawab Nisa sambil menghampirinya. Ia duduk di sebelah suaminya, menikmati angin pagi yang sejuk. Pak Rahmat memperhatikan wajah Nisa yang tampak lebih cerah pagi itu. "Aku senang melihatmu tersenyum," katanya tiba-tiba. Nisa tersipu. "Aku hanya merasa lebih tenang belakangan ini. Jika ada sesuatu yang kau inginkan, katakan saja padaku, Nisa. Aku akan mencoba memenuhinya," ucap Pak Rahmat. Kata-kata itu terasa tulus, tanpa ada kesan memaksa. Nisa hanya mengangguk pelan, merasa bahwa dirinya semakin terbiasa dengan perhatian suaminya. Pada hari ulang tahun Pak Rahmat, Nisa memutuskan untuk memberikan kejutan kecil. Ia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan makanan favorit suaminya, nasi goreng kampung dengan sambal terasi dan ayam goreng. Hidangan itu mungkin sederhana, tetapi bagi Nisa, ini adalah caranya menunjukkan penghargaan atas semua kebaikan yang telah ditunjukkan Pak Rahmat selama ini. Ketika Pak Rahmat duduk di meja makan dan melihat hidangan yang tersaji, wajahnya langsung berbinar. "Ini untukku?" tanyanya dengan nada tak percaya. "Tentu saja. Selamat ulang tahun," ucap Nisa sambil tersenyum. Pak Rahmat mencicipi masakan itu, lalu menatap Nisa dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Ini enak sekali, Nisa. Terima kasih. Aku tidak ingat kapan terakhir kali seseorang membuatkan sesuatu yang begitu istimewa untukku." Saat itu, Nisa merasakan kehangatan di hatinya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan Pak Rahmat juga berarti sesuatu untuknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa tindakannya bukan lagi kewajiban, melainkan berasal dari keinginannya sendiri. Hubungan mereka semakin erat seiring waktu. Suatu malam, Nisa dan Pak Rahmat duduk bersama di ruang keluarga. Di meja kecil di depan mereka, ada secangkir teh hangat dan beberapa buku tua yang menjadi koleksi Pak Rahmat. "Nisa," kata Pak Rahmat tiba-tiba. "Ya. Aku tahu pernikahan ini dimulai dengan cara yang tidak ideal. Tapi aku ingin kau tahu, aku sangat bersyukur kau ada di hidupku." Nisa terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap wajah suaminya yang penuh ketulusan. Dalam hati, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Perasaan nyaman yang sebelumnya hanya seperti angin lalu kini terasa semakin nyata. "Mungkin aku bukan pria yang sempurna untukmu," lanjut Pak Rahmat. "Tapi aku ingin memberikan yang terbaik yang aku bisa. Jika suatu hari kau mencintaiku, itu adalah berkah yang tidak akan pernah aku lupakan." Kata-kata itu menusuk hati Nisa. Ia merasa bersalah karena selama ini ia lebih sering menjaga jarak daripada mendekat. Namun, di sisi lain, ia merasa dihargai lebih dari yang pernah ia bayangkan. Hubungan mereka terus berkembang. Suatu sore, Pak Rahmat mengajak Nisa berjalan-jalan di kebun kecil di belakang rumah mereka. Ia menunjukkan pohon mangga yang ditanamnya bertahun-tahun lalu, dan bercerita bagaimana pohon itu menjadi simbol perjuangannya. "Pohon ini hampir mati ketika pertama kali kutanam. Aku tidak tahu apa yang salah, tetapi aku tidak menyerah. Aku menyiraminya setiap hari, memastikan akarnya kuat, dan kini lihatlah, ia tumbuh subur," cerita Pak Rahmat dengan senyum bangga. Nisa memperhatikan pohon itu, lalu menatap suaminya. "Mungkin aku seperti pohon ini," ujarnya pelan. Pak Rahmat memandangnya penuh tanya. "Apa maksudmu?" "Awalnya, aku merasa rapuh. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Tapi perhatianmu, kehangatanmu, membuatku mulai merasa lebih kuat. Terima kasih, Rahmat." Pak Rahmat terdiam, lalu menggenggam tangan Nisa dengan lembut. "Kau jauh lebih kuat dari yang kau kira, Nisa. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang mendukungmu."
Malam itu, ketika mereka sedang duduk di teras, Nisa akhirnya menyadari bahwa ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap suaminya. Bukan lagi rasa terpaksa, tetapi rasa nyaman, aman, dan bahkan cinta. Ia tidak tahu kapan perasaan itu mulai tumbuh, tetapi ia tidak bisa lagi mengabaikannya. "Rahmat," panggil Nisa pelan. "Ya?" jawab Pak Rahmat sambil menoleh. "Terima kasih karena selalu ada untukku. Aku bersyukur kau ada di hidupku." Pak Rahmat tertegun, tetapi senyumnya perlahan merekah. "Aku juga bersyukur, Nisa. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk mencintaimu." Malam itu, mereka duduk dalam keheningan, tetapi keheningan itu terasa penuh makna. Cinta yang selama ini tak terduga mulai tumbuh di antara mereka, memberikan kehangatan baru yang mengisi kekosongan di hati keduanya. Hubungan antara Nisa dan Pak Rahmat kini telah mencapai titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari sebuah pernikahan yang semula terpaksa, Nisa akhirnya menemukan cinta sejati dalam kehangatan dan kelembutan suaminya. Setiap hari mereka habiskan bersama dengan penuh canda tawa. Meskipun di balik semua itu, Nisa tahu bahwa usia Pak Rahmat tidak muda lagi. Suatu pagi, ketika sinar matahari menembus jendela kamar, Nisa melihat Pak Rahmat sedang duduk di kursi dekat ranjang. Ia memegang dadanya dengan tangan gemetar. Napasnya terdengar berat. "Rahmat, kamu baik-baik saja?" tanya Nisa dengan nada khawatir, menghampirinya dengan cepat. Pak Rahmat tersenyum kecil, meskipun terlihat jelas bahwa ia menahan rasa sakit. "Aku hanya sedikit lelah, Nisa. Tidak perlu khawatir." Namun, Nisa tidak bisa mengabaikan itu. Ia tahu bahwa kondisi kesehatan suaminya mulai menurun sejak beberapa minggu terakhir. Ia mendesaknya untuk pergi ke dokter, tetapi Pak Rahmat selalu menolak. "Aku tidak ingin merepotkanmu," katanya setiap kali Nisa mencoba membujuk. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Pak Rahmat yang dulu penuh semangat kini sering terlihat lemah. Ia lebih sering beristirahat di tempat tidur dan kehilangan nafsu makannya. Nisa tidak pernah meninggalkan sisinya, memastikan bahwa suaminya mendapatkan kenyamanan sebanyak mungkin. Pada suatu malam yang sunyi, Nisa mendengar suara terengah-engah dari sisi tempat tidur. Ia menyalakan lampu dan mendapati Pak Rahmat sedang berjuang untuk bernapas. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi dokter. "Rahmat, bertahanlah. Dokter akan segera datang," ucap Nisa dengan suara bergetar, memegang tangan suaminya yang dingin. Pak Rahmat, meskipun kesakitan, tetap berusaha tersenyum. "Aku baik-baik saja, Nisa. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku hanya butuh istirahat." Namun, Nisa tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Hatinya diliputi ketakutan yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan kehilangan pria yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dokter akhirnya tiba dan memberikan perawatan darurat. Namun, ia juga memberikan peringatan kepada Nisa bahwa kondisi Pak Rahmat sudah terlalu lemah. "Persiapkan dirimu, Nisa. Kami akan melakukan yang terbaik, tetapi kondisinya sangat kritis," kata dokter itu dengan nada lembut. Malam itu, Nisa duduk di samping tempat tidur suaminya, memegang tangannya erat. Pak Rahmat membuka matanya perlahan, menatap Nisa dengan senyum yang lemah tetapi penuh kasih. "Nisa, terima kasih untuk semua yang kau lakukan. Kau telah membuat sisa hidupku begitu berarti." Air mata Nisa mulai mengalir deras. "Jangan berkata seperti itu, Rahmat. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan hidup tanpamu." Pak Rahmat mengusap pipinya dengan lembut. "Nisa, aku sudah cukup bahagia. Aku tidak pernah meminta lebih. Kau telah memberikan cinta yang tidak pernah aku duga akan kumiliki. Hidupmu masih panjang.
Aku ingin kau melanjutkannya dengan penuh kebahagiaan. Jangan biarkan kepergianku menghentikan langkahmu. Malam itu menjadi malam terakhir mereka bersama. Di tengah keheningan, Pak Rahmat menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi dengan tenang, masih menggenggam tangan Nisa yang kini diliputi tangis tanpa henti. Hari pemakaman Pak Rahmat dipenuhi dengan kehadiran banyak orang. Mereka yang mengenal Pak Rahmat datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pria yang telah menyentuh banyak hati dengan kebaikannya. Nisa berdiri di sisi makam, menahan air mata yang terus mengalir. Ia tidak pernah merasa begitu sendirian dalam hidupnya. Setelah semua orang pergi, Nisa tetap berdiri di sana, memandangi nisan suaminya. "Rahmat, kau telah menjadi bagian terbaik dari hidupku. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku akan menjalani hidup ini sesuai dengan yang kau inginkan," bisiknya dengan suara yang serak. Beberapa hari setelah kepergian Pak Rahmat, Nisa menemukan sebuah surat di dalam laci meja kamar mereka. Surat itu ditulis dengan tangan Pak Rahmat beberapa minggu sebelum ia meninggal. "Nisa, aku tahu waktu kita bersama tidak akan lama. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa setiap detik yang kuhabiskan bersamamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Aku berharap kau tidak menangisi kepergianku terlalu lama. Hidup ini adalah anugerah, dan aku ingin kau menikmatinya sepenuhnya. Temukan kebahagiaanmu. Nisa, aku selalu mencintaimu, di sini dan dimanapun aku berada. Cintaku, Rahmat." Surat itu membuat Nisa menangis, tetapi juga memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun tanpa suaminya di sisinya. Hari-hari setelah kepergian Pak Rahmat adalah masa yang sulit bagi Nisa. Malam-malam terasa sunyi tanpa suara lembut suaminya yang menemaninya. Namun, ia berusaha menjalani hidup seperti yang diminta Pak Rahmat. Ia mulai fokus pada pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, mencoba menemukan arti kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Suatu hari, Nisa mengunjungi taman tempat ia dan Pak Rahmat sering duduk bersama. Di bawah pohon mangga yang dulu mereka bicarakan, ia duduk dan menatap langit. Ia tersenyum kecil, merasakan kehadiran suaminya dalam setiap hembusan angin. "Aku akan baik-baik saja, Rahmat," bisiknya pelan. "Terima kasih telah mencintaiku." Hari-hari setelah kepergian Pak Rahmat menjadi babak paling sulit dalam hidup Nisa. Setiap sudut rumah membawa kenangan suaminya. Suara langkahnya di lorong, wangi teh yang ia siapkan setiap pagi, dan canda tawa ringan yang kini hanya tinggal gema. Kehilangan itu terasa seperti lubang besar di hati Nisa, dan untuk beberapa waktu, ia merasa hampa. Di malam-malam yang sunyi, Nisa sering terbangun dengan air mata yang mengalir. Ia memeluk bantal di sisinya, membayangkan kehangatan pelukan Pak Rahmat yang kini tak lagi ada. Namun, di tengah rasa dukanya, ia sering membaca ulang surat terakhir yang ditinggalkan suaminya. Kata-kata Pak Rahmat selalu menjadi pengingat bahwa ia harus melanjutkan hidup, bukan tenggelam dalam kesedihan. Suatu pagi, saat membereskan kamar, Nisa menemukan sebuah album foto lama di laci meja. Album itu berisi foto-foto masa muda Pak Rahmat, potret dirinya bersama keluarga, saat bekerja keras membangun usahanya, hingga senyum cerah di acara-acara keluarga. Nisa membalik setiap halaman dengan hati yang berat tetapi penuh kehangatan. Ia tersenyum melihat betapa bahagianya Pak Rahmat di masa lalu, bahkan sebelum mereka bertemu. Hal itu membuat Nisa menyadari bahwa hidup Pak Rahmat tidak hanya tentang dirinya, tetapi tentang perjuangan panjang yang penuh makna. "Aku harus melanjutkan hidupku seperti yang kau lakukan," bisik Nisa sambil menatap foto suaminya. Dengan penuh tekad, Nisa mulai mencoba menata ulang hidupnya. Ia memutuskan untuk menjual rumah besar tempat mereka tinggal, merasa bahwa tempat itu terlalu sepi tanpa kehadiran Pak Rahmat. Ia kembali ke rumah keluarganya di desa,
membawa kenangan suaminya bersamanya. Di sana, Nisa mulai membantu ibunya mengurus sawah kecil yang dulu menjadi sumber penghidupan keluarga mereka. Ia merasa bahwa bekerja di alam, dengan tangannya sendiri, memberinya rasa damai. Setiap pagi, saat ia menyusuri ladang, ia teringat cerita Pak Rahmat tentang perjuangannya sendiri dan merasa terinspirasi untuk bekerja lebih keras. Di sela-sela kegiatannya, Nisa juga mulai aktif di komunitas desa. Ia membantu mengajar anak-anak membaca dan menulis, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Melihat senyum anak-anak itu, Nisa merasa hidupnya kembali memiliki tujuan. Waktu berlalu, dan perlahan, luka di hati Nisa mulai sembuh. Meski kenangan tentang Pak Rahmat tetap hidup, ia tidak lagi merasa terbebani oleh kesedihan. Sebaliknya, ia merasa bahwa suaminya masih mendampinginya dalam setiap langkah, memberikan kekuatan untuk terus maju. Suatu hari, saat ia duduk di taman tempat ia dan Pak Rahmat sering menghabiskan waktu bersama, seorang pria tua yang ramah menghampirinya. Pria itu, salah satu sahabat lama Pak Rahmat, tersenyum hangat. "Nisa, aku sering mendengar cerita tentangmu dari Rahmat. Dia sangat mencintaimu. Kau tahu?" Nisa tersenyum kecil, menahan air mata. "Aku tahu. Dia pria terbaik yang pernah aku temui." Pria itu mengangguk. "Rahmat selalu berkata bahwa kau adalah alasan dia merasa muda kembali. Dia merasa beruntung bisa menghabiskan sisa hidupnya bersamamu." Percakapan itu membuat Nisa merasa lega. Ia sadar bahwa cinta yang ia dan Pak Rahmat bagi tidak akan pernah hilang, meskipun mereka kini berada di dunia yang berbeda. Beberapa bulan kemudian, Nisa memutuskan untuk memulai usaha kecil di desa. Ia membuka warung teh sederhana, sesuatu yang mengingatkannya pada kebiasaan Pak Rahmat yang selalu menyiapkan teh di pagi hari. Warung itu menjadi tempat di mana warga desa berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan. Warung itu ia namai Teh Rahmat, sebagai penghormatan untuk suaminya. Setiap hari, Nisa menyeduh teh dengan penuh cinta, seolah-olah Pak Rahmat masih berada di sisinya. Usaha itu tidak hanya memberinya penghidupan, tetapi juga rasa damai yang selama ini ia cari. Di suatu sore yang cerah, Nisa duduk di bangku taman, menatap langit jingga yang mulai berubah menjadi gelap. Angin sepau-sepau berhembus, membawa aroma bunga melati dari kebun di sekitar. Ia menutup matanya, membayangkan senyum Pak Rahmat yang hangat. "Aku baik-baik saja, Rahmat," bisiknya pelan. "Aku menjalani hidup ini sebaik yang aku bisa, seperti yang kau inginkan. Terima kasih telah mencintaiku dengan cara yang begitu indah." Meski kehilangan Pak Rahmat meninggalkan luka mendalam, Nisa kini menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa cinta yang mereka bagi akan selalu menjadi bagian darinya, memberikan kekuatan di setiap langkahnya. Hidup terus berjalan, tetapi cinta sejati yang ia temukan bersama Pak Rahmat akan selamanya menjadi cahaya yang menuntunnya di jalan yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.